Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik, Vicky. Ibu. Alhamdulillah sehat Bu Nunung. Nunung gimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun ini lagi tiduran ya, tiduran ya. Sehingga masuk angin. Semoga walaupun tidak ya. Amin. Ya betul. Gimana nih tempat hujan atau tidak? Kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Bogor hujan nih kita dapat. Bintang Banyuwangi sedang. Semoga yang hujan tidak ada kendala di sinyal ya. Bisa mengikuti webinar ini sampai selesai. Baik Ibu Bapak, karena sudah menunjukkan jam 7 ya, malah sudah lewat 2, kita buka saja webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di webinar kita hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, semoga Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat ya. Baik Ibu Bapak, mari kita buka webinar pada malam hari ini dengan topik asesmen PAUD dan penyusunan aksi nyata pelatihan mandiri hari ini Minggu 22 September tahun 2024. Dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita berjalan dengan lancar. Baik, doa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu Bapak, mari kita jadikan webinar ini sebagai kesempatan belajar kita dan berbagi informasi. Saya harap Ibu dan Bapak dapat terlibat aktif dalam kegiatan webinar ini dan kita semua dapat mendapatkan nilai tambah yang bermakna dari webinar ini sehingga aksi nyata yang telah kita buat nantinya akan lulus validasi. Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita sambut Ibu Ratiwi untuk memulai pembahasannya pada malam hari ini. Selamat menyimak Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali setelah sebulan lebih. Sebelum saya menyajikan materi, izinkan Bunda Tati untuk memberikan sambutannya. Kepada Bunda Tati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Pada hari ini kita bisa mengikuti webinar melalui Zoom bersama Bunda Ratiwi. Mudah-mudahan webinar kali ini mendapatkan manfaat yang sangat berguna sekali untuk diterapkan atau diimplementasikan ke lembaga yang kita yang hadapi setiap harinya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan terima kasih kepada semuanya. Semangat selalu, sehat selalu, kompak selalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bunda Ratiwi yang sudah mengajak kita memberikan ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai asesmen PAUD. Seperti ada permintaan beberapa rekan kita untuk dibahas mengenai asesmen PAUD. Sebelum saya membahas materi, apakah rekan-rekan sudah mempelajari asesmen PAUD yang ada di PMM?
Jadi tidak jauh dari itu nanti saya akan memberi penguatan. Sudah Ibu? Sudah. Ya sudah, alhamdulillah. Kalau sudah dipelajari, jadi nanti akan ada benang merah dari materi yang saya sampaikan, dan juga nanti ketika kita membuat aksi nyata bisa bersama. Bagaimana Bu? Jadi pada kesempatan malam hari ini kita ada belajar bersama mengenai asesmen PAUD. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Kita akan bersama-sama belajar bersama. Di sini bukan berarti saya lebih tahu ya, tapi kita belajar bersama, menggali pengetahuan bersama untuk kita dapat melakukan asesmen di pernikahan anak usia dini ini. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan tematik. Apa sih asesmen itu ya Bu ya? Penilaian. Penilaian. Apa bedanya asesmen dan penilaian? Penilaian kan lebih ke asesmen itu keseluruhan, jadi dari segala aspeknya. Dari 3CP yang ada di kurikulum Merdeka. Ada lagi mungkin yang berpendapat bedanya asesmen dan penilaian yang sudah mempelajari tentang asesmen? Kalau asesmen itu berupa pengumpulan data ya Bu, untuk memberikan umpan balik untuk peserta didik. Kalau penilaian mungkin proses evaluasi yang diukur untuk mencapai pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya. Ada lagi pendapatnya yang lain? Jadi kalau asesmen itu akan ada umpan balik untuk perbaikan yang selanjutnya. Kalau penilaian itu hanya berupa nilai-nilai, oh anak ini sudah muncul, oh ini belum muncul, tapi belum ada umpan baliknya seperti apa, seperti itu ya. Jadi lebih luas itu adalah asesmen. Makanya sekarang bahasa yang kita gunakan adalah asesmen, bukan penilaian lagi. Kalau penilaian itu hanya nilai-nilai saja ya, misalnya berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, itu sudah gitu, tanpa ada apa sih umpan baliknya, apa sih tindak lanjut yang akan kita lakukan. Tetapi kalau asesmen dengan hasil pengumpulan data dan observasi, kita akan melakukan rencana tindak lanjut dan umpan balik kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dari anak. Prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang secara adil, proporsional, dan valid, serta dapat dipercaya. Selanjutnya yang ketiga, asesmen dirancang secara holistik, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi tiga-tiganya ya, dari pengetahuannya dengan sikap maupun keterampilannya, kita kumpulkan datanya. Selanjutnya ada dua jenis asesmen. Yang pertama asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif. Coba Bapak Ibu, apa sih bedanya asesmen formatif dan asesmen sumatif? Asesmen formatif itu lebih menekankan kepada pengumpulan informasi selama proses belajar ya. Sedangkan untuk asesmen sumatif mungkin lebih berfokus pada hasil akhir gitu. Hasil akhir suatu pembelajarannya. Ya, betul. Jadi formatif itu yang berjalan ya, asesmen setiap harinya ya, itu adalah formatif. Kalau sumatif itu asesmen akhir atau biasa disebut pengayaan ya. Asesmen formatif yaitu asesmen di awal kegiatan atau asesmen di dalam proses pembelajaran. Di PAUD, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat melakukan kegiatan belajar dan bermain. Jadi ada dua ya. Yang pertama asesmen awal, yang kedua asesmen dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran. Di PAUD, pelaksanaan asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil akhir dari evaluasi
untuk penentuan kenaikan kelas maupun untuk kelulusan ya. Jadi kalau KIPAUD itu bukan menentukan untuk naik atau tidaknya dia ataupun saat kelulusan tidak, tapi hanya untuk mengukur sampai di mana sih capaian perkembangan dari peserta didik. Mana-mana hasil yang belum mencapai perkembangan misalnya semester 1 nanti akan diupayakan untuk tercapainya di semester 2 seperti itu, bukan untuk kenaikan kelas maupun untuk kelulusan. Selanjutnya untuk asesmen itu ada instrumen atau formatnya. Kira-kira ada berapa contoh format instrumen asesmen di PAUD? Ada 4, Bun. Ada 4, apa saja? Checklist, anekdot, foto berseri, sama hasil karya, Bun. Oh iya betul, jadi ada 4 ya. Ada checklist, hasil karya, foto berseri, dan catatan anekdot. Berikut adalah contoh untuk catatan anekdot. Jadi penilaian anekdot itu ditulis namanya siapa, kejadiannya kapan, kemudian peristiwanya apa, tempatnya di mana, kemudian keterangannya seperti apa. Jadi misalnya tempatnya di ruang kelas atau di halaman, kemudian peristiwanya apa, misalnya Ananda Aisyah menumpahkan minum dan hampir jatuh terpeleset ke ruang kelas saat snack time. Kemudian keterangannya Ananda Aisyah tidak sengaja menumpahkan air minum dan langsung memberitahu ibu guru sehingga tumpahan air minum bisa dibersihkan oleh ibu guru. Jadi ada masalah, kemudian ada solusi dari permasalahan yang terjadi. Biasanya catatan anekdot itu adalah catatan peristiwa penting atau istimewa yang dilakukan anak. Misalnya anak yang belum bisa pisah dari orang tua gitu ya, kalau di awal-awal tahun ajaran, kemudian tiba-tiba dia bilang begini, ibu udah aku ditinggal saja, ibu pulang. Itu juga merupakan anekdot. Ternyata dia sudah bisa ditinggal pulang dengan mengatakan ibu nggak usah ditungguin, ibu pulang saja, padahal sebelumnya dia tiap hari minta ditungguin. Selanjutnya catatan checklist ya. Penilaian checklist, nama anak, kemudian hari tanggal, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian IKTP, kemudian hasil pengamatan apakah muncul atau belum muncul, tempatnya di mana, kejadian yang diamatin itu seperti apa. Bisa kita tuliskan. Kalau ini kan model penganak ya, jadi setiap hari penganak ada catatan checklist ya, atau assessment checklist. Kalau di lembaga kami menggunakan catatan checklist itu untuk per minggu. Jadi di sini kami buat kolomnya nomor, tujuan pembelajaran, IKTP, kemudian muncul dan belum muncul. Jadi anak yang sudah muncul, udah paham tentang kegiatan yang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, namanya ditulis di kolom muncul, kemudian yang belum muncul ditulis di kolom belum muncul. Karena kan tujuan pembelajaran 1 minggu itu kan tidak banyak ya, misalnya ada 5 atau ada 6, jadi kami langsung dibuat untuk 1 minggu untuk daftar checklist ini. Jadi lebih menghemat waktu, menghemat kertas juga, cukup 1 lembar untuk 1 minggu. Kalau yang tadi contoh ini kan penganak 1 hari 1 lembar, itu kan pemborosan kertas ya. Kemudian untuk emang di sini lebih lengkap karena ada kejadian yang diamati. Namun untuk catatan checklist ini kenapa kami tidak selengkap itu, karena kami juga menggunakan foto berseri. Jadi kelengkapan asesmen yang kami lakukan ke anak itu di foto berseri. Jadi di sini cukup tujuan pembelajaran dan IKTP yang kita tentukan. Jadi lebih hemat, lebih memudahkan guru juga, seperti itu. Selanjutnya adalah penilaian hasil karya. Jadi ada foto anak membawa hasil karyanya, kemudian ada deskripsinya. Misalnya Vina mampu menyusun beberapa bentuk lingkaran menjadi bentuk boneka dengan rapi, serta mampu menulis angka 11 sampai 20. Jadi di lingkarannya Ananda menulis angka 11 sampai 20. Jadi apa hasil karya anak dituangkan deskripsinya. Selanjutnya
Contoh untuk foto berseri, ini juga formatnya tidak baku begini ya, beda-beda. Ada yang misalnya foto kemudian langsung keterangannya, itu juga boleh. Karena kami di checklistnya tidak terlalu lengkap, jadi kami di foto berseri kami buat yang lengkap ya, ini keterangannya. Jadi di sini ada identitas anaknya, kelompok, topik yang dipelajari apa, subtopiknya apa, kemudian tanggal kegiatannya kapan, kemudian nama anaknya siapa, kemudian kegiatannya apa. Kemudian kegiatan awal kita jelaskan anak sedang apa, kegiatan berprosesnya, kemudian juga presentasi hasil. Selanjutnya di sini juga kami lakukan analisis kegiatan. Analisisnya sesuai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, kemudian refleksinya yaitu capaian pembelajaran anaknya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh anak. Kita diskusi seperti apa pelaksanaan asesmen di sekolah Bapak Ibu. Mau tanya dong, Bun. Iya, silahkan. Tentang penilaian foto berseri, Bun. Iya. Itu foto berseri itu fotonya 3 foto di satu hari kegiatan, atau 3 foto itu minggu ini satu, minggu depan yang berikutnya lagi satu lagi, minggu depan berikutnya satu lagi dengan kegiatan yang sama. Foto berseri kalau di kami itu satu hari. Jadi anak itu satu kegiatan di satu hari gitu maksudnya. Jadi misalnya lagi kegiatan membilang angka 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Yaitu kegiatan itu yang dia lakukan hari itu, dia foto dari mulai awal dia ngapain, kemudian kegiatan prosesnya ngapain, kemudian hasilnya seperti apa, kita foto, kemudian dikasih keterangan di bawahnya seperti itu. Untuk asesmen di kurikulum logika itu tidak harus semua elemen dipakai. Maksudnya ini kan ada 4 nih. Ada anekdot, kemudian ada checklist, ada hasil karya, sama foto berseri. Tidak harus semuanya dilakukan karena akan memberatkan guru. Boleh 1 atau 2 dipakai seperti itu. Misalnya kita sudah memilih foto berseri, di situ itu kita akan menerangkan tentang anekdot rekod juga bisa. Kemudian kita menggunakan hasil karya juga bisa di situ. Jadi sebenarnya dengan 1 foto berseri itu sudah cukup untuk asesmen bagi anak gitu. Kalau kami pakainya foto berseri dan mingguan. Jadi mingguan itu untuk mendukung asesmen foto berseri yang kami lakukan seperti itu. Assalamualaikum, Bunda Tiwi. Waalaikumsalam ya Bu. Saya mau bertanya. Ya. Saya kan memiliki murid. Salah satu murid itu tidak pernah mau melaksanakan kegiatan, sukanya berkeliling. Itu bisa dimasukkan ke anekdot gitu. Ketika anak ini dalam 1 minggu, misalkan dalam 1 minggu atau 2 minggu tidak ada perubahan, maksudnya itu disuruh begini tidak mau, suruh begini tidak mau, sukanya berkeliling, gangguin teman, itu bagaimana ya? Jadi gini Bu, anak yang suka berkeliling itu coba ditanya maunya apa. Pertama itu ya kita gali nih keinginan dia apa. Kemudian bisa juga ibu siapkan kegiatan berkelompok, dia jadiin ketua, coba. Maksudnya kita harus mencoba gimana menanggulangi anak yang tidak mau diam, ya kan, intinya kan tidak mau diam ya, bergerak terus gitu. Kemudian mungkin di pagi hari energinya belum tersalurkan seperti itu. Jadi kita cari dulu akar masalah dari anak ini apa sebenarnya gitu. Kalau kita sudah tahu nih permasalahan anak ini apa, nanti kita baru cari solusinya seperti apa gitu. Kalau misalnya anekdot nih, isinya dia terus setiap minggu masih isinya keliling aja, berarti kan tidak ada perubahan. Jangan sampai anekdot nih nama anak yang sama, minggu beda tapi isinya sama gitu Bun. Tapi yang ada yang kita isikan adalah perkembangan dia.
kalau mau mengisi anekdot gitu Bun. Di tempat Bunda setiap pagi sebelum pembelajaran ada kegiatan ice breaking nggak? Nah, kalau ice breaking ada. Kalau pagi itu sebelum mulai pembelajaran kita latihan membaca dulu Bun. Habis latihan membaca kita biasakan sholat duha, kemudian membaca ini Asmaul Husna. Terus Ibu itu fisik motoriknya kapan? Setelah sholat duha, setelah pembacaan Asmaul Husna kita senam. Oh, coba dibalik Bu. Gitu. Jadi fisik motorik itu di pagi anak datang, fisik motorik kita ini dulu, kita gali dulu, kita habisin dulu tenaga dia dengan senam, misalnya melompat atau apapun kegiatan fisik, lomba ambil bola, lomba melempar bola, pokoknya fisik dia kita energinya kita salurkan dulu di pagi. Setelah nanti energi kesalurkan di pagi, kan dia udah capek tuh, baru kita lakukan sholat. Kemudian kegiatan baca Asmaul Husna ataupun apapun itu setelah fisik dia tersalurkan. Kalau fisik belum tersalurkan, tiba-tiba langsung kegiatan itu kan kayak sholat, kayak baca Asmaul Husna, kan kegiatan yang bersifatnya serius ya. Ya anak pasti begitu Bu, akhirnya ketika kegiatan pembelajaran di kelas dia nggak bisa diem karena fisik energinya belum terlampiaskan di pagi gitu Bun. Coba dibalik deh. Iya. Cuma kalau kegiatan senam itu dia nggak mau ikut. Sebetulnya maunya dia itu cuma bermain gitu. Ditanya maunya Mas Azril apa? Bermain. Intinya cuma bermain gitu Bun. Tak tanya seperti ini, kalau di rumah Mas Azril sudah belajar, sudah ini loh Bu, sudah saya pelajari sama Bunda di rumah. Akhirnya dia disuruh baca atau apapun tidak mau di kelas gitu Bu. Misalkan waktu pembelajaran katanya kalau anak yang tipe seperti ini kita kasih kegiatan yang menguras tenaga. Misalkan tipenya cuma 2 dalam satu kelas yang diisi 20 murid misalkan. Apakah kita bisa menangani satu anak ini, kita taruh di luar untuk apa ya, kita kasih misalkan memasukkan bola ke dalam keranjang atau lainnya, itu bisa efektif apa tidak Bun? Yang lain ada di dalam kelas. Tidak mungkin efektif Bun, karena apa? Jadi mending kegiatan fisik motorik Ibu tahu di pagi deh. Pagi-pagi jangan suruh baca. Iya. Digeser. Ya, pagi-pagi jangan disuruh baca. Fisik motorik dulu semua di pagi 1 jam teh, misalnya jam 8, kalau di saya 1 jam ya, jadi jam 8 sampai jam 9 dia mau memanjat, mau perosotan apapun gitu. Jadi 1 jam itu buat kegiatan dia main, tapi main dengan aturan ya tentunya ya, bukan main asal main aja gitu, main bola apa tapi tetap pakai aturan. Kemudian baru nanti jam 9 misalnya kegiatan sholat, kemudian membaca Asmaul Husna, doa-doa harian ataupun surat pendek kayak apa itu kegiatannya setelah fisik motorik. Baru nanti masuk di kelas. Kemudian kegiatan di kelas pun siapkan kegiatan yang menyenangkan gitu Bu. Jangan nulis, baca lagi, nulis lagi gitu. Tapi kegiatan yang menyenangkan, membentuk misalnya membentuk sesuatu dari balok dan Lego, atau menggambar, atau membentuk dengan barang alam yang lepasan gitu, kemudian kardus-kardus bekas, membuat kreativitas apa gitu. Jadi kegiatan itu bagi anak menyenangkan dulu. Kalau bagi saya biasanya kegiatan membaca itu setelah kegiatan bermain itu baru anak-anak membaca. Nanti yang sudah membaca baru nanti kegiatan makan, baru istirahat di luar seperti itu. Jadi jangan sampai pagi-pagi udah disuruh baca.
Ya Bun, coba diubah deh gaya mengajarnya. Jangan pagi-pagi anak baru datang bawa bete, mungkin bete di rumah, mungkin ketika dia bangun dipaksa bangun, atau mungkin dia lagi males mandi dipaksa mandi, tiba-tiba sampai sekolahan harus baca gitu kan, tambah bete gitu Bun. Coba diubah deh cara pembelajarannya. Yang harus diubah dari gurunya ini. Iya, cara belajarnya diubah. Jadi pagi itu biar anak senang dulu, kasih fisik motorik yang banyak dulu. Ya mau nari, mau senam, mau apa kegiatan bermain bola, atau mau main hula hoop, atau main apapun yang ada di sekolah. Jadi giling, misalnya hari ini main bola besar, hari besok main bola kecil, misalnya besok lagi main apa seperti itu. Jadi kegiatan pagi itu anak itu senang dulu gitu Bun. Kalau anak udah senang, ibu kasih apapun pasti akan nurut. Jadi diubah aja coba, diubah dulu. Nanti kalau misalnya ternyata masih belum ini, lagi cari lagi caranya seperti apa. Saya tambahin ya. Iya Bu Nunung, silahkan. Sebetulnya kan dari rumah dia udah kayaknya dideling bacok ya. Iya, sepertinya. Jadi nanti sekolah baca lagi, otomatis anak udah nggak mood lagi kan. Mungkin di rumah bacanya secara orang tua mungkin mengajarkannya agak gimana, jadi anak itu kesannya baca itu tidak menyenangkan begitu jadinya. Jadi udah mindsetnya udah beda, jadi makanya dia itu nggak mau sama sekali kan. Sama Ya sekali. karena itu, ya karena di rumah reading di sekolah pun begitu juga. Jadi anak itu udah sama sekali tidak mau, tidak ada yang baru mungkin buat mereka gitu. Dan seperti aja, jadi bisa juga nanti Bunda dengan orang tua juga bisa konsultasi ya, kenapa anak seperti ini begitu ya. Gitu aja sih. Cuma kalau dia ini dipegangi alat musik misalkan angklung, dia suka. Oh ya, berarti Ada kuat kan. Memang dia seperti itu. Mungkin juga gaya belajarnya kinestetik dia mungkin kan gitu. Bergerak ya. Jadi kan gaya belajar anak itu kan ada yang patuh audio, ada yang mendengarkan, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi kita lihat gaya belajarnya mereka ya gitu. Buktinya dia musik mau kan, karena beda di rumah tidak ada gitu. biasanya anak-anak itu main pembangunan senang banget Bu. Siapin setiap hari kegiatan pembangunan. Balok Lego. Ya, seperti itu. Misalnya temanya tentang binatang, misalnya tentang sapi. Membuat kandang sapi dari balok dan lego. Nanti setelah itu dia disuruh menceritakan bagaimana kondisi kandang sapi itu, bagaimana kamu membuatnya, kemudian apa yang terjadi di kandang itu, dia akan bercerita nanti Bu, coba aja. Ini ya Bunda ya, biasanya kan ada tuh wali murid di depan kelas. Kegiatannya kok itu dok, apa bisa anak-anak nanti membaca atau berhitung gitu, bagaimana itu Bu? Ya bisa lah Bu, tetap. Jadi kalau di kami mah ada kegiatan awal itu literasi awal ya. Jadi kita membicarakan tentang setelah tadi ya, setelah senam, ice speaking dan lain-lain, setelah energinya dia hempaskan ibaratnya lah. Jadi dia udah puas dengan mainnya. Kemudian ketika masuk ke kelas kita adakan literasi awal. Kita tanyakan tentang topik dan subtopik yang kita bahas. Misalnya kita membahas tentang ayam, kita tanyakan ayam itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nanti anak-anak menyebutkan, buku tulis di papan tulis kan. Nanti setelah selesai ide-ide anak tertuang semua di papan tulis, gantian, ayo siapa yang mau menulis. Jadi anak-anak menulis juga di papan tulis tuh ide-ide tentang misalnya tentang ayam seperti itu. Guys itu kan pasti bisa nulis Bu, nggak mesti nulis itu yang harus nulis di buku. Mau lewat bebatuan kita menulis ayam, membentuk huruf ayam gitu ya Bunda? Iya. Jadi nggak mesti nulis tuh di buku. Jadi konsep yang menulis harus di buku itu hilangkan dulu gitu. Menulis dimanapun bisa gitu.
Kemudian penghitung ketika anak sudah menulis ataupun menyebutkan tadi nih apa-apa tentang ayam, kan bisa dihitung hurufnya ada berapa, hurufnya apa saja gitu. Misalnya dia bilang bulu, bulu hurufnya coba apa aja, BULU. Kemudian kita hitung jumlah hurufnya ada berapa, 1 2 3 4. Kemudian silahkan anak-anak membilang, pilih bahan alam lepasannya mau pakai apa membilangnya. Kemudian misalnya silahkan anak menulis bulu pakai bahan alam lepasan, atau mau pakai spidol, atau mau pakai LCD tablet. Yang penting kita siapkan media yang banyak untuk anak mengeksplorasi pengetahuannya gitu. Jadi jangan terpaku lagi dengan nulis itu harus di buku gitu. Pasti anak-anak akan senang Bu kalau kita sediakan media yang banyak. Bukan berarti kita tidak mengajarkan baca tulis, kita mengajarkan, tapi mengajarkan yang dengan menyenangkan gitu. Ketika kita siapin kartu huruf, anak menyusun huruf menjadi kata, dia akan mencari hurufnya kan, itu sudah kemampuan literasinya juga akan terasah. Ibu kasih penjelasan ke orang tua bagaimana pembelajaran di PAUD itu yang menyenangkan. Jadi orang tua juga paham. Jadi hilangkan lagi tuh konsep yang pagi-pagi baca, baru datang anak masih bete dari rumah udah baca, ada bacalah, ada baca ikro. Hilangkan itu Bu. Kalau bisa itu pagi-pagi yang ditanya perasaan anak. Kamu bagaimana hari ini? Apakah senang? Apakah bersemangat? Kemudian tiba-tiba ada yang sedih. Kenapa kamu sedih? Jadi anak bisa mengungkapkan perasaan dia. Apa yang dirasakan di rumah dia ungkapkan ke bu guru. Jadi dia ngerasa ada yang mendengarkan. Nanti dia akhirnya lupa dengan masalah yang dia bawa dari rumah, seperti itu. Jadi pagi-pagi itu jurnal pagi itu kegiatannya nanyain anak itu perasaan hari ini gimana, semangatnya seperti apa gitu, lebih ke situ Bun. Kemudian ngasih motivasi. Apa namanya, program yang dibuat oleh kepala sekolah itu pagi sebelum pembelajaran itu anak-anak diajari membaca. Nah itu yang harus dirubah Bun. Membaca lagi, menulis lagi. Sebetulnya yang harus diubah itu gurunya sebetulnya. Bagaimana caranya gurunya bisa menyajikan pembelajaran dengan bermain. Biasanya males matanya, ini biasanya gurunya yang harus diubah itu sebetulnya ya Bunda ya. Iya betul. Jadi bukunya juga sadar diri, introspeksi diri, niat menjadi guru itu mau apa sih sebenarnya? Kok niatnya memang berbakti ya kan, harusnya seorang guru itu kan niat awal adalah berbakti ya, apa yang kita punya, apa yang kita kemampuan kita bagikan kepada anak-anak. Yang kita nggak bisa kita belajar lagi, kemudian kita menyuruh anak-anak belajar juga, bukunya juga lebih dulu belajar. Kita menerapkan belajar sepanjang hayat, ya gurunya juga harus seperti itu. Jangan jangan nyaman dengan zona yang lalu gitu. Guru itu tidak boleh seperti itu. Guru itu harus selalu berubah sesuai perkembangan zaman. Zaman sudah berubah. Masa iya bukunya masih duduk aja gitu. Zaman udah naik pesawat nih, kita masih duduk aja nggak kemana-mana gitu. Jadi harus merubah mindset dulu ya. Kemudian misalnya kepala sekolah membuat program yang kira-kira program itu sudah tidak relevan, ya kita sebagai guru memberi masukan kepada kepala sekolah. Ibu sebaiknya kita mengkaji ilmu lagi, mempelajari bagaimana pendidikan anak usia dini yang benar, supaya kita jangan sampai merenggut hak anak itu ya. Hak anak usia dini itu adalah bermain ya. Belajarnya anak usia dini itu adalah bermain. Jangan sampai kita renggut hak dia untuk bermain, kasihan. Nanti sudah dewasa harusnya dia bisa serius tapi masih main-main. Jadi harus pola pikir kita yang kita berubah bersama-sama. Kita belajar bersama untuk merubah pola pikir kita
untuk kebaikan kemajuan pendidikan anak usia dini. Karena kita tahu kan anak usia dini itu adalah fasenya pondasi. Kalau kita membangun sebuah bangunan kemudian pondasinya tidak kokoh, bakal mudah akan runtuh. Seperti itu. Kita asal-asalan membangun rumah ataupun misalnya tanpa pondasi, kira-kira seperti apa? Seperti itu ya. Jadi kita harus berpikirnya mereka itu aset loh. Ya, jangan sampai kita merusak aset yang harusnya tumbuh menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah lebat, karena kita rusak akarnya, akhirnya dia tumbuhnya tidak baik seperti itu. Karena kita sudah mendedikasikan diri sebagai guru PAUD ya. Ya konsekuensi kita ya harus bisa berubah, harus bisa belajar bersama. Di sini saya juga belajar, bukan berarti saya di sini lebih tahu, bukan ya, tapi kita belajar bersama mengembangkan kompetensi yang sudah kita punyai supaya lebih bagus lagi dalam memberi pendidikan pada anak. Bahkan di sekolah kami itu setiap saat bisa berubah gitu Bu, pola pikir kita bisa berubah gitu ya, karena ngikuti perkembangan zaman. Ya kita mau nggak mau seperti itu. Kalau emang pengen pendidikan bagus ya kita harus terus berubah dan belajar bersama. Jangan mudah gini aja gitu, tapi saya masih belum tahu, saya masih harus belajar lagi seperti itu. Bu, izin Bu menambahkan. Ya silahkan. Cerita ya Bu, ya ini bisa cerita atau apa ya. Untuk yang tadi masalah guru kepala sekolah sudah merancang pembelajaran yang seperti itu ya di sekolah Ibu siapa ya tadi. Kalau saya pribadi yang saya rasakan semua itu nggak bisa sendirian Bu, tidak bisa guru sendiri atau kepala sekolah sendiri yang bekerja gitu. Jadi harus satu tim, walaupun masih proses belajar, tapi kalau satu tim rasanya mantap aja gitu loh Bu. Walaupun nanti masih ada kesalahan, masih ada banyak perbaikan, tapi kalau satu tim lebih mantap gitu untuk anak, memberi pengertian ke orang tua itu. Jadi harus lengkap Bu, tidak bisa hanya guru saja atau sekolah saja begitu. Terima kasih. Yang harus kita pupuk itu adalah kolaborasi dan kerjasama antar guru ya. Kalau kepala sekolah sendiri atau guru sendiri bekerja akan sia-sia. Bahkan kepala sekolah dan guru yang membuat program sebagus apapun, kalau tidak didukung oleh orang tua itu juga sia-sia. Jadi itu adalah sebuah kolaborasi yang harus bersinergi, baik itu guru, kepala sekolah maupun orang tua, semuanya berpandangan sama, harus disamakan dulu persepsinya. Seperti itu Bu. Mungkin tambahan dari saya ya. Iya Bun. Sedikit Bu yang tadi. Jadi perlunya mengadakan evaluasi setiap setiap seminggu sekali, karena mungkin untuk dari sekolah itu, dari kepala sekolah itu harus menegaskan bahwa memang seorang guru itu harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang itu aja dulu. Kemudian yang kedua, guru harus menyediakan pembelajaran atau media pembelajaran yang banyak supaya anak-anak itu tidak bosan. Untuk 1 minggu aja, semua harus ada di sudut-sudut yang ada di kelas gitu ya Bu ya. Jadi setiap minggunya itu perlu mengadakan evaluasi untuk sharing bersama teman-temannya bagaimana solusinya ketika ada anak yang selalu tadi jalan-jalan aja, kemudian ada anak yang tidak mau membaca karena sudah diberikan pemahaman-pemahaman dari rumahnya untuk di-drill membaca. Nah, itu kita bisa dievaluasi di setiap akhir pekan gitu ya. Jadi untuk supaya di sekolah itu kita terlihat kompak, kemudian bisa menangani semua kegiatan pembelajaran dalam 1 minggu itu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi kita mengadakan memang harus benar-benar membuat kombel di sekolah itu gitu ya Bu ya.
Mungkin itu tambahannya. Uh, Mungkin sedikit dari itu ya Bu ya. Terima kasih. Semoga tetap Bu guru-guru di Ibu semangat semuanya. Dan yang lebih diutamakan yaitu memberikan pelajaran yang menyenangkan, gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang dari saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tati untuk tambahannya, ya benar sekali ya. Jadi kegiatan evaluasi refleksi diri itu emang sebaiknya dilakukan bersama-sama, karena kita bisa aja sih melakukan evaluasi diri sendiri tapi kurang mengena ya. Kalau yang mengevaluasi teman tapi niatnya mengevaluasi ya, bukan menjatuhkan, berbeda ya. Mengevaluasi itu memberi masukan, memberi kritik yang membangun antar teman. Insya Allah akan terbangun kerjasama dan kolaborasi yang baik seperti itu. Kalau kita tidak melakukan evaluasi ya akan begitu lagi kegiatannya, tidak ada perkembangannya. Karena yang dipentingkan dalam sebuah pembelajaran di sekolah itu adalah ketercapaian tujuan pembelajaran maupun capaian pembelajaran yang kita tetapkan. Jadi anak-anak kita bisa mencapai pembelajaran dengan optimal. Bagaimana? Yaitu tadi dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Tidak hanya di PAUD ya, di semua lembaga ya, di semua jenjang itu sudah digaungkan untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi bukan hanya di PAUD saja. Jadi jangan salah ngira, kita berat nih harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, sementara jenjang lain tidak. Tetapi enggak, semua jenjang saya lihat di SD juga itu sudah menerapkan ya untuk kegiatan TASI PAUD di SD. Saya tanya ke anak yang kemarin di TK kemudian sudah di SD, gimana sekarang di SD? Ini sih Bu, sebelum belajar nyanyi dulu gitu, kemudian main-main dulu. Jadi di SD pun sudah mulai belajar untuk TASI PAUD itu dijalankan seperti itu Bu. Jadi kita gayung bersambut kalau di tempat saya ya. Bukan lagi kayak dulu kok SD duduk rapi harus sudah bisa calistung gitu, tidak seperti itu lagi. Jadi sudah mulai mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.